Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Mas Untung Prasetyo, kisah Bang Pian. Wow. Dan pada kisah Bang Pian kali ini akan menceritakan tentang Bang Pian yang dimintai tolong oleh Bang Pendi, sahabatnya. Itu loh, si Satria Baja Hitam, ya kan, Kotaro Minami. Nah, kali ini yang bermasalah adalah adik dari Bang Pendi, yaitu Mona, yang mana dia sedang berada di villa yang ada di Puncak Bogor. Waduh, berarti nih Bang Pian jalan-jalan nih ke Puncak Bogor. Waduh, pasti seru banget ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Malam mencekam di villa Puncak Bogor. Kisah Bang Pian. Apa yang terjadi malam itu tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh Toto, Najib, Maman, Puri, Linda, Putri, dan Mona. Liburan yang mereka rencanakan untuk bersenang-senang di sebuah villa besar di kawasan pegunungan Jawa Barat itu justru berubah menjadi malam penuh ketakutan dan nyaris merenggut nyawa. Ketika rombongan itu datang menjelang siang, suasana villa terlihat begitu menenangkan. Bangunannya besar, bergaya kolonial, berdiri di atas lahan hijau yang dikelilingi kebun pinus dan pemandangan pegunungan di kejauhan. Udara terasa segar, suara hewan hutan menambah kesan damai, tidak ada tanda-tanda aneh, tak ada hawa ganjil, semua terasa biasa saja. Bahkan terlalu biasa untuk sebuah tempat terpencil seperti itu. Mereka menikmati siang itu dengan riang, menyiapkan makan, berfoto, dan menyalakan musik. Tawa mereka menggema sampai ke halaman belakang. Ketika sore berganti dengan malam, villa itu masih terasa hidup oleh candaan dan cerita-cerita ringan di meja makan. Tak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa saat itu langit mulai berubah pekat tanpa bintang, seolah gunung di kejauhan sedang menutup dirinya dalam kabut hitam. Selepas makan malam, sekitar pukul 7, suasana di villa itu mulai melambat. Musik yang sejak sore diputar kini dibiarkan berhenti. Hanya tersisa suara serangga dan desir angin malam yang menyelinap lewat celah jendela. Sebagian dari mereka sudah terlihat mengantuk. Ada yang rebahan di atas sofa, ada yang duduk di depan televisi, dan yang sibuk dengan ponsel masing-masing. Namun Najib, yang sejak siang tampak paling bersemangat, justru tidak ingin malam itu berlalu begitu saja. Ia bangkit dari duduknya, lalu membuka tas besar yang sejak tadi diletakkannya di pojok ruangan. Di dalam tas itu, ia mengeluarkan beberapa benda yang membuat teman-temannya sempat tertegun. Sebuah batok kelapa berwarna kehitaman, 2 batang bambu kecil yang sudah dihaluskan, serta selembar kain putih tipis yang terlihat rapi, dan beberapa lilin kecil. Semuanya tampak disiapkan dengan sengaja. Najib tersenyum kecil, lalu mulai merangkai benda-benda itu di atas meja makan yang kini kosong dari piring dan gelas. Batok kelapa itu dijadikan kepala, 2 batang bambu disilangkan sebagai tubuh dan lengan, lalu
Kain putih dililitkan mengelilinginya hingga terbentuk sosok kecil menyerupai tubuh manusia. Gerak-geriknya tenang dan terukur, seolah ia sudah tahu betul apa yang sedang dibuatnya. Beberapa dari mereka menatap dengan rasa heran. Sebagian lain hanya tertawa kecil, menganggapnya sebagai ulah konyol khas dari Najib. Tapi entah kenapa, sejak boneka itu mulai terbentuk, suasana di ruang tengah terasa berbeda. Angin yang semula lembut kini berembus lebih dingin. Cahaya lampu yang berwarna kekuningan seakan meredup tanpa sebab. Najib menepuk boneka itu pelan, seolah memperkenalkan sosok yang baru saja ia buat. Batok kelapa yang menjadi kepala itu tampak aneh di bawah cahaya lampu gantung mengkilap seperti basah. Daripada bengong terus pada tidur, mending kita main jelangkung yuk, ujar Najib sambil memandangi satu persatu temannya. Jangan aneh-aneh deh, Jib. Ingat, kita kan lagi mau nyantai nenangin pikiran, bukan mau nyari sensasi horor, saut Linda menggelengkan kepalanya. Tenang aja, Lin. Gue udah pernah main beginian sama Toto. Aman kok, gak ada serem-seremnya. Malahan, kalau kata gue sih, lucu, balas Najib dengan tenang. Emang beneran bisa manggil arwah orang yang udah meninggal ya, Jib? Tanya Putri penasaran. Ya, tergantung siapa yang masuk ke boneka ini sih, Put. Kalau waktu itu yang datang arwah kakek-kakek yang meninggal di umur 80 tahunan, balas Toto yang semakin membuat mereka penasaran. Ya, ada serem-seremnya juga sih, tapi aman lah selama kita bisa ngendaliin arwah yang kita panggil, imbu Toto lagi. Ya udah deh, ayo kita mulai aja. Mumpung belum malam banget nih, timpal Putri yang sedari tadi penasaran. Najib mulai menata ruangan itu dengan hati-hati. Dia dibantu Putri dan Maman menggeser meja makan ke sisi tembok, karpet digelar di tengah lantai, dan lilin kecil dinyalakan satu persatu membentuk setengah lingkaran menghadap ke arah jendela besar yang kini tertutup tirai tebal. Api lilin bergetar lembut memantulkan bayangan tubuh mereka di dinding. Toto membantu menyiapkan kertas besar yang mereka ambil dari map tugas kuliah. Dengan spidol hitam, ia menulis huruf-huruf dari huruf A sampai dengan huruf Z, diikuti angka 0 sampai 9 serta dua kata yang ditulis agak jauh di bagian bawah, ya dan tidak. Setelah semua persiapan selesai, Najib duduk bersila di tengah. Di hadapannya tergeletak boneka jelangkung yang sudah selesai dibuatnya. Batok kelapa itu kini digambar wajah sederhana, dua mata hitam bulat, hidung tipis, dan mulut yang melengkung. Sekilas tampak seperti ekspresi tenang, tapi jika dilihat lebih lama seolah sedang menyeringai. Putri yang sejak tadi terlihat paling penasaran ikut membantu membenahi posisi lilin dan kertas permainan. Sesekali ia melirik ke arah Najib menunggu aba-aba berikutnya. Di sudut ruangan, Linda, Tia, dan Mona duduk berdekatan di atas sofa. Ketiganya memilih diam, hanya menatap teman-temannya yang mulai larut dalam keseriusan yang aneh. Suasana villa yang semula hangat kini berubah drastis. Dinding terasa lebih dingin, udara seperti menahan nafas. Najib menaruh boneka jelangkung di atas kertas, lalu memutar batok kelapanya menghadap ke arah mereka bertiga. Ia menarik napas panjang, seolah siap untuk memulai sesuatu yang sudah disiapkannya sejak lama. Toto dan Maman menatap dengan gugup, tapi tak satu pun berniat menghentikan. Dan malam itu, di sebuah villa yang jauh dari pemukiman, permainan yang seharusnya hanya legenda itu benar-benar dimulai. Semua penghuni villa kini berkumpul di ruang tengah, di sekitar lingkaran permainan yang dibuat oleh Najib. Tak ada lagi tawa atau obrolan santai, hanya suara gesekan bambu yang saling bertumbuk di tangan Najib saat ia menegakkan boneka jelangkung di atas kertas. Ia menatap boneka itu
dengan wajah serius, sementara Toto dan Maman duduk di sisi kanan kirinya. Wajah mereka tegang, tapi keingintahuan menahan mereka untuk tidak berhenti. Putri duduk tak jauh di depan, bersila dengan kedua tangan di pangkuannya. Di belakang mereka, Linda, Tia dan Mona masih duduk di sofa. Ketiganya sudah mulai merasa tak nyaman. Tia berbisik pelan, tapi suaranya ditelan keheningan. Najib mulai menundukkan kepala sedikit, lalu mulai melantunkan kata-kata yang ia hafal dari internet. Sebuah mantra yang katanya menjadi kunci dari permainan jelangkung. Kata-kata itu keluar dengan irama yang aneh, perlahan dan rendah. Tangan Najib bergetar sedikit saat memegang bambu, tapi ia terus melanjutkan. "Jelangkung, datanglah kemari. Di sini ada pesta kecil-kecilan," ucap Najib dengan nada penuh tekanan. Nyala lilin di depan mereka tiba-tiba bergetar. Sekilas terdengar samar, seperti ada sesuatu yang menimpa atap, tapi tidak terlalu keras, walau cukup untuk membuat Linda dan Tia menoleh ke arah plafon. Kemudian, tanpa peringatan, hawa ruangan berubah drastis. Udara menjadi dingin seperti es, membuat kulit mereka menggigil. Tapi Najib tidak berhenti. Dia malah tersenyum kecil, seperti orang yang terlalu yakin bahwa ia sedang bermain dengan sesuatu yang bisa dikendalikan. "Datang tidak dijemput, pulang tidak diantar," ucap Najib. Begitu kata diantar selesai diucapkan, semua lilin mendadak redup bersamaan, menyisakan cahaya samar. Suasana semakin hening. Tidak ada yang bersuara. Bahkan suara jangkrik di luar pun seakan lenyap, seolah dunia luar berhenti mendengarkan mereka. Tidak lama kemudian, boneka jelangkung di depan Najib diam tak bergerak. Namun dari arah dapur terdengar suara aneh seperti langkah kaki pelan yang menyusuri lantai kayu. Mona menjerit tertahan dan langsung menutup mulutnya sendiri. Linda berdiri setengah badan menatap ke arah suara itu. Tidak ada siapa-siapa, hanya ada kegelapan. Dia menggigil. Ia berusaha berdiri, tapi lututnya seperti kehilangan tenaga. Toto menatap ke arah Najib, berharap ini hanya bagian dari lelucon, namun Najib tidak tertawa. Wajahnya kaku, matanya menatap kosong ke arah boneka di depannya. Lalu perlahan bambu kecil di tangan Najib mulai bergetar. Bukan karena tangannya, tapi benda itu bergerak sendirinya, naik turun, seolah ada sesuatu yang memegangnya dari bawah. Batok kelapa itu berputar sedikit, lalu berhenti, membuat semua orang yang ada di ruangan itu menahan nafas. "Man, bantu pegangin, Man," pinta Najib yang merasa kewalahan dengan tarikan dan dorongan dari boneka yang dibuatnya itu. Tanpa berkata apapun, tangan Maman langsung meraih batang bambu yang dipegang oleh Najib. Keduanya mulai merasakan sesuatu yang berat dari benda tersebut. Beberapa detik berikutnya, dari celah tirai, angin tiba-tiba menerpa masuk. Lilin di sisi kiri padam seketika, satu persatu cahaya lain menyusul hingga tinggal satu lilin di dekat Mona yang masih menyala. Cahaya kuningnya bergetar, dan di dinding belakang, bayangan mereka berubah bentuk. Bukan lagi 7 bayangan manusia, namun ada satu tambahan bayangan lagi, tinggi, kurus, dan lehernya tampak terlalu panjang untuk ukuran tubuh manusia. Mona terpaku menatap dinding, matanya membesar, tapi sebelum sempat bersuara, bayangan itu menunduk perlahan seolah menyadari dirinya sedang diperhatikan. Sekejap kemudian, suara keras terdengar dari langit-langit, seperti sesuatu yang menjatuhkan tubuh berat dari atas. Toto berdiri mendadak, menarik Putri ke belakang. Namun sebelum mereka sempat melangkah, batok kelapa itu jatuh dari pegangan Najib dan menggelinding ke arah pintu. Boneka jelangkung berhenti tepat di ambang pintu, dan saat mereka semua menatap, batok itu berputar sendiri.
Perlahan, hingga gambar wajah pada batok hitam yang tadi menghadap ke lantai kini menatap mereka semua. Mata hitam bulat yang digambar dengan spidol itu tampak hidup dan berkilat seperti basa, seolah sesuatu sedang mengintip dari balik lubangnya. Dan di detik berikutnya, tanpa ada yang menyentuhnya, batok kelapa itu mulai bergerak lagi. Awalnya hanya sedikit, seperti didorong oleh angin, namun arah geraknya terlalu teratur dan langsung tepat menuju ke arah Najib dan Maman yang masih memegangi batang bambu. Gerakannya perlahan tapi mantap, seperti ditarik oleh sesuatu tak terlihat. Najib menatapnya dengan mata membulat. Dia refleks menarik tubuhnya mundur, tapi Maman menahan lengannya. Angin dingin menyapu masuk, mengempaskan tirai ke arah lingkaran tempat mereka berada. Dan di tengah suasana beku itu, batok kelapa kering tadi terangkat pelan dari lantai. Tidak ada yang menyentuhnya, tidak ada tali, tidak ada apapun. Benda itu melayang pelan, bergoyang ke kiri dan ke kanan, seolah sedang mencari posisi yang tepat. Maman yang merasa ketakutan sontak melepaskan genggaman tangannya dan membiarkan Najib memegangi benda itu seorang diri. Puri menjerit kecil, tapi suaranya segera lenyap karena Najib tiba-tiba menunduk. Matanya terpaku pada batok kelapa yang kini berputar pelan di udara. Lalu dengan gerakan seperti terisap, benda itu menancap sendiri ke ujung batang bambu yang dipegang Najib. Suara benturannya kecil, tapi terasa nyaring di telinga mereka semua. Najib terhuyung, tangannya terasa kaku. Ia mencoba melepaskan pegangan, tapi jari-jarinya seperti terkunci. Maman berusaha menarik bambu dari tangan Najib, namun justru terpental ke belakang seolah ada gaya yang menolak. Dalam keheningan itu, boneka jelangkung itu kini kembali utuh, berdiri tegak di tengah lingkaran mereka. Batok kelapanya sedikit bergetar, lalu menunduk pelan seperti makhluk hidup yang baru saja terbangun. Dari sela-sela batok kelapa itu terdengar suara lirih, bukan dari mulut manusia, melainkan dari dalam benda itu sendiri. Suara nafasnya berat, serak, seperti orang tercekik. Najib memejamkan mata, berusaha membaca doa, tapi sebelum satu ayat pun selesai, cahaya lilin terakhir padam sepenuhnya. Dalam kegelapan total itu, semua orang mendengar hal yang sama. Suara batok kelapa itu perlahan berputar di lantai dan disusul oleh bunyi ketukan kecil 3 kali berturut-turut. Dan setelahnya dari arah ruang tengah terdengar suara perempuan berbisik pelan seolah sangat dekat di telinga mereka. Permainan baru dimulai. Suasana di dalam ruangan berubah drastis. Setelah suara itu terdengar, keheningan menebal, membuat nafas siapapun yang ada di sana terasa berat. Angin seolah berhenti berembus, seolah seluruh udara di ruangan tertahan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Hanya suara langkah kecil dari lantai kayu yang berderit pelan, padahal tak ada seorang pun yang bergerak. Najib masih berdiri di posisi semula. Tubuhnya kaku seperti patung, kedua tangannya masih menggenggam erat bambu penyangga boneka jelangkung yang kini tampak sedikit condong ke arahnya. Dari arah kepala batok kelapa, tetesan cairan hitam mulai menetes, jatuh ke lantai, membentuk lingkaran kecil. Bau busuk perlahan tercium semakin menyengat, dan hawa di sekitaran terasa begitu berat seolah ruang itu mendadak kehilangan oksigen. Maman melangkah mundur, sementara Putri yang sejak awal duduk paling dekat kini menatap kosong ke arah Najib. Tatapannya kosong, namun matanya terbuka lebar seakan melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain di sana. Saat itu tubuh Putri mulai bergetar, lalu membeku, wajahnya pucat, dan perlahan-lahan dia mulai kehilangan kesadarannya. Sementara itu, di hadapan mereka, Najib mulai menunjukkan perubahan aneh. Tubuh
tubuhnya sedikit membungkuk dan dari tengkuknya tampak urat-urat menegang seperti tali yang ditarik dari dalam. Bayangan tubuhnya pada dinding tidak lagi sinkron dengan gerakannya, seolah ada sosok lain yang berdiri di belakangnya menempel dan mengikuti setiap gerakannya dengan jeda kecil. Suara lirih menyerupai sisisan muncul dari arah boneka jelangkung itu. Batok kelapa bergerak sendiri, berputar di porosnya perlahan, lalu berhenti menghadap Najib. Dalam kegelapan, mata Najib berkilat samar seperti pantulan cahaya lilin, padahal semua lilin sudah padam. Nafasnya terdengar berat dan bergetar. Putri tiba-tiba berdiri, gerakannya kaku tidak alami seperti boneka yang dipaksa menari dengan tali yang tak terlihat. Rambutnya menutupi sebagian wajah, namun dari sela-selanya tampak air mata mengalir deras tanpa ekspresi kesedihan. Bibirnya bergetar pelan, tapi tak ada suara yang keluar. Dia hanya berjalan ke arah Najib, langkah demi langkah, dengan pandangan kosong dan nafas yang semakin cepat. Dan tiba-tiba saja, brak! Sebuah hentakan keras terdengar dari atap villa. Semua lampu gantung bergetar, beberapa pecah, menjatuhkan pecahan kecil ke lantai. Hembusan udara dingin menyeruak. Di tengah hiruk-pikuk itu, Najib tiba-tiba terhuyung. Kedua matanya terbalik menatap langit-langit. Tubuhnya terangkat sedikit dari lantai, seolah diseret oleh kekuatan tak kasat mata. Putri jatuh berlutut, namun tubuhnya tak juga tenang. Dari mulutnya terdengar suara rintihan yang bukan miliknya. Suaranya serak dan berat keluar dari tenggorokannya yang tampak menegak. Kepalanya menunduk, lalu mengangkat perlahan, menatap boneka jelangkung yang kini bergerak pelan ke arah mereka berdua. Angin di dalam ruangan berputar kencang. Lilin yang mati kembali menyala dengan api kecil berwarna biru. Cahaya itu memperlihatkan pemandangan yang membuat darah membeku di lantai. Di sekitar Najib dan Putri terbentuk pola lingkaran dari cairan hitam tadi. Linda yang masih berusaha berdiri di sudut ruangan menyaksikan bagaimana Najib dan Putri kini dikelilingi oleh hawa pekat dan suara-suara samar mulai terdengar dari segala arah. Bukan hanya satu, tapi banyak, seperti bisikan orang-orang yang berbicara. Lalu dalam satu kedipan mata, semua kembali sunyi. Angin berhenti, suara lenyap, dan hanya tersisa Najib yang tergeletak tak sadarkan diri di lantai. Sementara Putri duduk membatu di sebelahnya dengan tatapan kosong. Boneka jelangkung itu berdiri tegak di hadapan mereka, menunduk, seolah puas dengan apa yang telah terjadi. Di tengah ketegangan itu, Mona yang sejak awal duduk di sudut ruangan kini mulai merasakan ketakutan yang tidak tertahankan. Nafasnya tersengal, tubuhnya bergetar, dan matanya menatap Najib, Putri, serta boneka jelangkung yang berdiri di lantai. Dalam kepanikan yang semakin meningkat, ia meraih ponselnya dan tanpa banyak berpikir, dia menekan nomor Bang Pendi yang merupakan kakak pertamanya yang selalu diandalkan. Suara Mona terdengar bergetar saat menceritakan semua yang terjadi. Dia menjelaskan bagaimana boneka jelangkung itu bergerak sendiri, bagaimana Najib dan Putri tampak seperti dikendalikan oleh kekuatan gaib, dan bagaimana hawa pekat dan suara-suara aneh memenuhi seluruh villa. Suaranya pecah di antara tangisan, namun jelas menyampaikan kepanikan yang nyata. Mendengar kabar itu, Bang Pendi yang berada di rumah langsung merasa khawatir. Dia tahu adiknya bukanlah tipe orang yang panik tanpa alasan. Tanpa menunda, ia segera menyalakan sepeda motor dan menuju ke rumah Bang Pian. Setibanya di rumah Bang Pian, Bang Pendi menceritakan kronologi kejadian dengan singkat, mulai dari gerakan boneka jelangkung yang tak wajar hingga kondisi teman-teman Mona yang terlihat terancam oleh energi gelap itu. Bang Pian
mendengarkan semuanya dengan seksama, menimbang setiap kata, dan merasakan getaran energi negatif yang masih menempel dari pembicaraan itu. "Gimana, Yan? Apa lu bisa kagak nolongin adik gua? Tapi di rumah aja," tanya Bang Pendi dengan wajah pucat karena khawatir. "Bisa aja sih, tapi kan masalahnya di sono ada 2 orang yang lagi kesambet. Beloman lagi ntar kalau ngerembet sama yang lain. Mendingan mah kata gue ya, kita susul aja ke sono. Palingan kalau malam begini perjalanan ke sono kagak nyampe 3 jam," balas Bang Pian dengan wajah serius. "Ya juga sih, timbang puncak doang mah 3 jam, kurang insya Allah nyampe. Tapi masalahnya mau pakai mobil siapa?" ujar Bang Pendi kebingungan. "Pakai mobil gua. Emang lu kagak lihat ada mobil gede gitu di samping lu?" balas Bang Pian, membuat Bang Pendi terkejut. "Astagfirullah, lah gua kagak Yan. Lagian kapan lu beli mobil?" tanya Bang Pendi penasaran. Kapan-kapan. Dah, sekarang lu panasin dulu tuh mobil. Gue siap-siap dulu sama bilang bini gua," balas Bang Pian sambil menyerahkan kunci mobil tersebut. Gua kata mau mobil lu. Ini mau mobil kantor, Pian," celetuk Bang Pendi yang langsung berjalan ke arah pintu bagian kanan. Bang Pendi segera menyalakan mesin mobil yang terparkir di halaman rumah Bang Pian. Suara mesin yang berat bergemuruh memecah kesunyian malam. Sementara itu, Bang Pian menyiapkan diri dengan tenang, menutup pintu garasi dan memeriksa perlengkapan spiritual yang selalu dibawanya. Semua doa dan ayat suci ia ucapkan dalam hati, memastikan energi batinnya stabil dan kuat sebelum mereka menempuh perjalanan malam yang rawan akan gangguan gaib. Mereka berdua meluncur keluar dari halaman rumah, melewati jalan-jalan di Ciledug yang mulai sepi di malam hari. Bang Pian bisa merasakan getaran energi negatif dari kejauhan, menandakan bahwa makhluk-makhluk gaib itu sudah mulai aktif menunggu di villa tempat Mona dan teman-temannya berada. 3 jam perjalanan terasa begitu panjang. Jalanan berkelok dan kabut tipis yang mulai menurunkan jarak pandang membuat suasana semakin mencekam. Lampu mobil memantul pada batang-batang pohon yang menjulang. Beberapa jam kemudian, sesampainya di villa tua, bangunan besar yang berdiri sendirian di tengah kebun lebat itu tampak seperti hunian yang terisolasi. Lampu-lampu di dalam villa berkedip, menciptakan permainan cahaya dan bayangan yang menakutkan. Dari jauh, Bang Pian sudah merasakan energi gaib yang padat, seperti dinding tak terlihat yang menahan langkah mereka. Hawa pekat dan rasa dingin menusuk tulang, berbeda dengan malam biasa. Bang Pendi mematikan mesin mobil dan mereka berdua turun dengan langkah hati-hati. Mata Bang Pian menangkap bayangan samar yang bergerak cepat di jendela lantai 2 villa, menandakan bahwa makhluk gaib yang menguasai tempat itu sudah bersiap menyambut mereka. Sambil terus berjalan mendekati bangunan villa tua itu, Bang Pian merasakan pusaran energi negatif yang semakin kuat. Suara lengkingan halus seperti tangisan dan tawa yang bercampur terdengar dari dalam, membuat bulu kuduk berdiri. Ia menghela nafas dalam-dalam, menenangkan diri dan mulai merapal doa perlindungan, menutupi getaran energi jahat yang mencoba menembus batas konsentrasinya. Bang Pendi mengikuti langkahnya, berusaha menenangkan diri walau di setiap inci tubuhnya terasa tegang. Saat Bang Pian dan Bang Pendi melangkah lebih dekat ke arah pintu villa, udara malam seolah menebal, menekan setiap tarikan nafas menjadi berat. Dari balik pintu terdengar suara nafas tersengal dengan langkah kaki ringan yang tak beraturan, seperti seseorang yang menahan rasa takutnya. Di depan pintu, Mona dan Linda berdiri berdekatan. Tubuh mereka gemetar hebat, wajah keduanya pucat pasi, mata mereka membesar, menatap ke arah Bang Pian dan juga Bang Pendi seolah mencari pertolongan dari orang yang paling mereka percaya. Tangan Mona menggenggam lengan Linda erat-erat, menahan diri agar tidak jatuh tersungkur karena rasa takut yang tiba-tiba melanda.
Setiap detik yang berlalu, aura gelap dari villa seakan semakin menempel pada tubuh mereka, membuat bulu kuduk meremang dan jantung berdebar tak karuan. Bang Pian menundukkan tubuh sedikit, merasakan energi di sekitar kedua gadis itu. Dia bisa merasakan adanya sisa-sisa serangan batin yang menempel sebagian dari boneka jelangkung dan energi gaib yang menguasai villa itu. Ia menutup mata, mengumpulkan fokus dan mulai merapal doa perlindungan. Doa itu seakan menembus udara pekat, membentuk benteng tak terlihat di sekitar Mona dan Linda, menahan tekanan energi jahat agar tidak semakin mendesak. Bang Pendi berdiri di sampingnya, mencoba menenangkan kedua gadis itu. Namun, ia sendiri merasakan dingin yang menusuk tulang dari aura yang tak terlihat. Setiap detak jantung mereka seolah terdengar bergema di lorong villa yang gelap. Bang Pian membuka mata perlahan, menatap Mona dan Linda. Ia memberi isyarat agar mereka tetap tenang walaupun ketegangan di sekitar mereka meningkat. Perlahan, tangan Bang Pian meraba pintu dan merasakan getaran halus yang bukan berasal dari benda mati, tetapi dari energi hidup yang terperangkap di balik pintu itu. Suara-suara tak kasat mata bercampur menjadi satu. Desahan, jeritan kecil, bahkan tawa sumbang seolah menguji keberanian mereka. Mona dan Linda menahan nafasnya. Tubuh mereka hampir membeku oleh ketakutan. Namun aura perlindungan Bang Pian dan doa yang terus ia lantunkan mulai meredam desakan energi gelap itu sedikit demi sedikit. Suasana tetap menegangkan, tapi setidaknya ada rasa aman yang hadir di sekeliling kedua gadis itu, seolah memberi waktu bagi Bang Pian untuk menyiapkan langkah selanjutnya menghadapi sumber kekuatan gaib di dalam villa. Dan kini saatnya Bang Pian menghadapi pusat gangguan. Tetapi sebelum masuk, Bang Pian memastikan Mona dan Linda tetap berada di zona aman. Tubuh mereka terlindungi oleh perisai doa yang lembut namun kuat. Malam itu, ketegangan mencapai puncak dan villa yang sepi berubah menjadi arena energi gelap yang siap menjerat setiap langkah mereka. Sesampainya di ruangan tempat Najib dan teman-temannya melakukan permainan terlarang itu, pandangan Bang Pian langsung tertuju ke arah boneka jelangkung yang masih berada di tempatnya. Boneka itu masih sesekali bergerak seolah menari, mengikuti ritme energi yang gelap dan liar. Bang Pian perlahan mendekat sambil menahan nafas agar tidak tergesa. Dia merasakan kekuatan yang menempel pada boneka itu bukan hanya sekedar permainan mistis, melainkan sebuah entitas yang haus akan energi manusia. Gerakan boneka itu semakin liar, seolah menolak kehadiran Bang Pian. Dengan menguatkan niat, ia mulai merapal doa dengan intonasi yang berat dan penuh kendali, menembus kegelapan yang menutupi boneka itu. Tiba-tiba saja, boneka jelangkung itu mendadak melayang beberapa sentimeter dari lantai, kemudian terhenti seolah menatap Bang Pian, melawan dengan kekuatan yang tidak terlihat. Setiap kali Bang Pian membaca ayat, bayangan gelap itu mendesah, memutar di udara, menimbulkan hawa dingin yang menusuk ke tulang. Dengan konsentrasi penuh, Bang Pian mulai menahan energi itu agar tidak meluas ke seluruh ruangan. Batok kelapa itu bergetar hebat, menebarkan aroma tanah dan kegelapan yang membuat kepala berputar. Namun ia tetap fokus. Perlahan, dengan doa dan gerakan tangan terkontrol, boneka itu berhenti bergerak liar. Tubuh boneka menjadi berat, seolah kehilangan energi. Bang Pian memusatkan niatnya untuk menjinakkan makhluk yang terperangkap di dalam batok kelapa itu, hingga akhirnya dengan satu tarikan nafas panjang, boneka itu kembali menjadi benda mati tersungkur di atas lantai tanpa daya. Setelah itu, perhatian Bang Pian beralih ke Najib dan Putri. Keduanya masih terbaring lemah di sudut ruangan dengan kulit mereka yang pucat dan nafas tersengal-sengal.
dari tubuh mereka. Aura gelap masih memancar, sisa energi jelangkung yang merasuki mereka menimbulkan hawa dingin menusuk. Bang Pendi membantu Maman dan Toto serta Puri menahan mereka tetap tenang, sementara Bang Pian mulai menyalurkan energi positif melalui doa dan ayat-ayat suci yang membentuk perisai gaib mengikat energi hitam di tubuh mereka. Bang Pian tidak goyah. Setiap kata yang dilantunkan menembus kabut hitam yang menyelimuti tubuh Najib dan Putri. Tubuh mereka bergetar hebat ketika energi jahat berusaha menahan diri. Namun dengan keteguhan dan doa yang terus-menerus, Bang Pian berhasil memutuskan ikatan yang menjerat mereka. Sedikit demi sedikit, getaran dari doa yang terus dilantunkan oleh Bang Pian mulai mendorong kegelapan itu keluar dari tubuh Najib dan Putri. Aura mereka kembali normal, ketegangan di tubuh berangsur reda, gemericik suara halus yang terdengar sebelumnya menghilang, tergantikan oleh hening malam yang mencekam tapi terasa aman. Bang Pendi menghela nafas panjang, menatap Bang Pian dengan rasa kagum dan lega, sementara Najib dan Putri terbaring lemah dan perlahan menggerakkan tubuhnya. Alhamdulillah, seru Bang Pendi ketika melihat Najib dan Putri bergerak perlahan. Alhamdulillah, makasih ya Bang, ucap Maman dan Toto bersamaan. Nah sekarang, lu tolong dah ambilin 2 gelas air minum, pinta Bang Pian kepada Maman. Sama sekalian dah, lu nyalain lampu aja semuanya yang ada di mari, imbunya lagi sambil menatap ke arah Toto yang langsung menganggukkan kepalanya. Maman segera berlari kecil ke arah dapur, mengambil 2 botol air mineral yang masih tersisa di sana. Tangannya sedikit gemetar, tapi ia berusaha tetap tenang. Sementara itu, Toto menekan saklar-saklar lampu yang sebelumnya memang dimatikan. Satu persatu, cahaya putih kekuningan perlahan menyinari seluruh ruangan villa yang sejak tadi hanya diterangi lampu gantung temaram dan nyala lilin yang bergetar ditiup angin. Di tengah ruang tamu, boneka jelangkung yang kini tergeletak tak berdaya, tampak seperti benda usang yang kehilangan makna, tak lagi bergerak, tak lagi memancarkan aura apapun, tapi tetap meninggalkan rasa ngeri yang belum sepenuhnya pergi dari hati mereka. Bang Pian duduk bersila di dekat Najib dan Putri. Di depannya, 2 botol air diletakkan hati-hati. Dia menunduk, menutup mata, dan mulai membaca doa dengan suara pelan. Setiap lafaznya membentuk getaran lembut yang memancar ke seluruh ruangan. Udara yang semula pekat kini terasa lebih ringan, seolah hawa dingin yang sejak tadi menempel di kulit mulai menguap. Begitu selesai, Bang Pian mengangkat wajahnya dan menyerahkan kedua botol air mineral itu pada Bang Pendi. Kasihin pelan-pelan nih Pen, sama usapin di bagian muka, tengkuk, tangan sama kaki, ucap Bang Pian lirik. Bang Pendi menuruti dengan penuh kehati-hatian. Ia mengangkat kepala Najib perlahan dan menempelkan ujung botol ke bibirnya. Najib meneguk sedikit demi sedikit, matanya masih sayu, tapi warna di wajahnya mulai kembali. Lalu ia melakukan hal yang sama pada Putri. Gadis itu sempat terbatuk kecil, tapi kemudian menarik nafas panjang seperti baru saja keluar dari genangan air yang gelap. Perlahan-lahan warna kehidupan kembali pada mereka berdua. Nafas Najib mulai teratur, tubuhnya tak lagi menegang, sementara Putri menggenggam tangan Linda dan menitikan air mata lega. Bang Pian menatap semuanya dengan tenang, tapi di dalam hatinya ia masih siaga. Dia tahu gangguan seperti ini tak sepenuhnya lenyap begitu saja. Masih ada sisa-sisa energi yang menempel pada dinding, lantai, bahkan mungkin di pikiran mereka yang ikut menyaksikan kejadian tadi. Ia lalu berdiri dan pergi ke sudut ruang tamu, lalu memejamkan mata sambil melantunkan doa-doa perlindungan. Suasana di dalam villa perlahan berubah tenang. Lampu-lampu di sana kini menyala penuh, membuat segala ruangan terang. Namun
Sebelum benar-benar merasa lega, Bang Pian sempat melirik ke arah boneka jelangkung yang kini tersandar di pojok ruangan. Batok kelapanya retak di bagian sisi, bambu penopangnya bengkok, dan benang hitam yang melilit tampak nyaris putus. Tapi entah mengapa, hawa dingin tetap terasa saat pandangan terarah ke benda itu, seolah masih ada sesuatu yang belum benar-benar pergi. "Ben, bukain pintu samping dah. Sama sekalian cari tempat bakal nabun," seru Bang Pian kepada Bang Pendi yang sedang berbincang dengan Mona. "Okean," balasnya singkat dan langsung meminta Maman untuk menemaninya. Setelah itu, Bang Pian menyusul Bang Pendi dan Maman yang sudah berada di luar dan sedang menyalakan api di ruang terbuka. Api mulai menyala di atas tumpukan ranting kering yang disusun oleh Bang Pendi dan Maman. Cahaya dari bara yang berkedip memantulkan wajah mereka. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya, seolah seluruh lembah di sekitaran villa ikut menahan nafas menyaksikan apa yang akan terjadi. Bang Pian melangkah keluar, membawa boneka jelangkung yang terbungkus kain putih. Batok kelapa yang retak di ujungnya beradu lembut dengan bambu penopang. Bang Pian berhenti tepat di depan api. Dengan hati-hati, ia membuka lilitan kain yang membungkus boneka itu. Begitu kain terbuka, hembusan angin tiba-tiba berdesir membuat lidah api menari liar ke arah Bang Pian. Aroma aneh seperti campuran bunga layu mulai menyelimuti udara. Bang Pian menatap benda itu dalam-dalam. Di balik retakan batoknya ada bayangan samar. Bentuk wajah nyaris tak terlihat, tapi cukup untuk membuat Maman mundur setapak. Tanpa berkata-kata, Bang Pian memejamkan mata, lalu mulai membaca doa-doa pelindung. Api di hadapan mereka mulai berputar kecil, berdesi seperti disiram minyak. Maman yang berdiri di sisi kanan merasa tubuhnya bergetar tanpa sebab. Sementara Bang Pendi hanya bisa menatap api itu tanpa berkedip antara takut dan juga takjub. Begitu doa terakhir selesai dilantunkan, Bang Pian melemparkan boneka jelangkung itu ke dalam api. Seketika api membesar, nyala merahnya seperti menelan seluruh kegelapan malam. Dari dalam kobaran itu terdengar suara lirih, bukan seperti benda terbakar biasa, melainkan desisan halus yang kemudian berubah menjadi rangan panjang perlahan memudar seiring batok kelapa itu berubah menjadi abu. Bang Pian menunduk sebentar, menutup doa dengan kalimat terakhir yang diucapkan penuh hikmat. Setelah itu, dia berdiri menatap abu yang kini tersisa di dasar api. Bang Pian melangkah mundur. Ia menatap Bang Pendi dan Maman, lalu mengangguk singkat. Tanpa berkata apa-apa, mereka bertiga kembali masuk ke dalam villa, meninggalkan sisa api yang perlahan padam, membawa bersama abu dari permainan terlarang yang hampir saja merenggut nyawa. Di belakang mereka hanya terdengar bunyi jangkrik dan desir angin lembut di antara pepohonan. Namun di antara semua itu, ada satu hal yang terasa pasti. Malam itu, sesuatu benar-benar telah berakhir. Selesai. Wow, luar biasa kisah Bang Pian. Waduh, Najib nih, otaknya Najib sama si Toto nih. Jadi yang awalnya mereka happy-happy di dalam villa, ya kan, bareng-bareng teman-teman, nyanyi-nyanyi, gitaran segala macem. Malam-malam si Najib bete, ngeluarin tuh boneka jelangkung, iseng-iseng manggil jelangkung. Memang sih sangat menarik ya, tapi kalau udah di umuran kayak Najib harusnya enggak ya. Saya juga pernah sih dulu nyobain mainan jelangkung, tapi yang enggak di tempat yang begitu juga, apalagi di situ ada cewek-cewek tuh. Entahlah apa yang ada di otak Najib, ya kan. Dan dia udah nyiapin dari rumah, berarti kan semuanya lengkap tuh. Ada bonekanya memang terbuat dari batok kelapa ya, untuk boneka jelangkung pakai bambu, terus ada tangannya begini biasanya tuh. Udah nyiapin papannya juga. Di situ ada tulisan ya atau tidak, terus ada angka, biasanya angka tuh buat nggak tahu kapan meninggalnya, ya kan. Terus di situ ada huruf juga. Nah, huruf ini biasanya untuk tahu siapa namanya.
Jadi udah niat ya, makanya pada akhirnya Najib lah yang diserang oleh sosok yang masuk ke dalam boneka jelangkung itu. Beruntung loh, ada Mona yang ternyata Mona ini adalah adiknya Bang Pedi. Langsung nelpon, bang tolongin saya bang. Ya udah, akhirnya Bang Pedi datang ke rumah Bang Pian. Untung Bang Pian ada mobil kantor, berangkat cus langsung ke puncak Bogor. Jadi kalau malam-malam ya dini hari ya 2 jam 3 jam nggak nyampe sih ya kalau ngebut ya. Apalagi masuk tol kalau udah malam cepet banget, alhamdulillah. Semuanya bisa tertolong berkat kehadiran Bang Pian. Waduh, Najib, Anda harus kapok main begini ya Najib ya. Jangan sekali-kali lagi. Kalau Anda mau main sendirian aja, jangan ngajak teman-teman. Kasihan itu si Putri dan yang lain-lain jadi ketakutan ya Najib. Oke, mari kita ambil hikmah yang baik saja dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Buat Mas Untung Prasetyo, terima kasih atas kisah Bang Piannya. Ditunggu lagi untuk episode-episode selanjutnya dari kisah Bang Pian. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Ekstrim. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Oh ya, tombol like-nya jangan lupa diklik juga ya teman-teman ya. Dan buat yang punya komentar lain silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisah barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.